Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran IPS. Kita akan belajar hari ini bab 3 mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu yang satu menjelaskan pengertian mengenai perdagangan internasional, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, yang ketiga menjelaskan manfaat daripada perdagangan internasional, dan yang keempat menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Kita mulai dengan yang pertama, kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu adalah merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, itu. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan perdagangan internasional itu adalah proses perdagangan barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ibu berikan contoh misalnya antara negara Indonesia dengan Jepang, ya, atau antara Indonesia, Jepang, dan negara-negara misalnya yang ada di wilayah ASEAN. Nah, sekarang apa saja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Ya, jadi ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu apa saja? Di antaranya dikarenakan yang pertama, ya, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kalian tahu bahwa setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang wilayah mempunyai sumber daya alamnya banyak, melimpah. Ada negara lain yang mempunyai sumber daya alam yang sedikit. Ya. Ibu berikan contoh misalnya seperti Indonesia, kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa melimpahnya, yang patut kita syukuri, yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan daripada masyarakat kita sendiri, atau misalnya kita mempunyai kelebihannya bisa diekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Itu jadi sumber daya alam setiap negara berbeda-beda. Yang B, ya, tentunya karena perbedaan sumber daya manusia. Setiap negara mempunyai SDM yang berbeda, baik dilihat dari segi kuantitas jumlahnya dan dari segi kualitasnya, ya. Nah, Indonesia, kita lihat Indonesia bagaimana dari kuantitas daripada penduduk negara kita atau jumlah penduduk negara kita, jumlahnya sangat luar biasa banyak. Ya, kita mempunyai urutan keempat di negara-negara di dunia dengan jumlah hampir sekitar 260 juta penduduk. Ya, itu dari segi kuantitas. Nah, dari segi kualitas bagaimana? Nah, ini dari segi kualitas yang masih kita harus lebih tingkatkan kembali. Ya, misalnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia berbeda dengan sumber daya manusia yang ada di negara lain. Ibu berikan contoh lagi dengan Jepang. Jepang tadi mempunyai sumber daya alam yang terbatas, ya. Sumber daya alamnya terbatas. Sumber daya manusianya, nah, kualitasnya bagaimana? Kualitasnya cukup tinggi. Maka Jepang adalah merupakan negara penghasil daripada barang-barang yang kebanyakan dibutuhkan oleh negara-negara lain. Yaitu C, ya, karena perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Ya, itu juga dipengaruhi oleh tadi kualitas daripada sumber daya manusia. Yang D, karena adanya perbedaan budaya, setiap negara mempunyai budaya yang berbeda, ya, maka terjadilah terjadilah perdagangan internasional, ya.
budaya, misalnya budaya Indonesia, kita mengenal budaya di Indonesia adalah batik. Nah, negara lain tidak mempunyai batik. Nah, ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan, untuk mengekspor barang-barang yang kita punya, yaitu batik misalnya, itu contohnya. Perbedaan biaya produksi, ya, atau di sini yang disebut dengan perbandingan komparatif, ya. Perbandingan komparatif itu adalah misalnya biaya produksi yang akan kita gunakan misalnya dalam suatu barang, ya, menghasilkan suatu barang, biaya produksinya rendah, ya, sementara negara lain biaya produksinya tinggi. Nah, maka ini kesempatan bagi kita untuk mengekspor barang. Dan sebaliknya, kalau kita misalnya terhadap barang yang sama, biaya produksi kita misalnya terhadap barang tersebut tinggi, sementara di negara yang lain biaya produksinya rendah, maka kesempatan dari negara lain untuk mengekspor ke negara kita, atau kita impor dari negara lain, ya, itu. Perbedaan atau misalnya mungkin persamaan selera. Ini terutama perbedaan selera, ya. Setiap negara, setiap orang mempunyai perbedaan selera. Contohnya, orang-orang yang mampu di negara kita akan mendatang atau akan mengimpor barang-barang yang bermerek. Nah, itu, ya, ini terjadilah perdagangan internasional. Yang selanjutnya, yang H, karena ingin memperluas jangkauan pasar. Jelas, ya, setiap perusahaan yang ada di dalam suatu negara tentunya ingin memperluas, tidak hanya memproduksi barang-barang yang dipasarkan di negaranya itu sendiri, tetapi ingin kita tentunya lebih luas lagi, ya, ke wilayah-wilayah lain atau ke negara-negara yang lain. Selanjutnya, ini dikarenakan adanya kemajuan pada era globalisasi, ya, karena ini globalisasi itu mendunianya daripada suatu masyarakat, suatu dunia, ya, maka terjadilah adanya kemajuan, maka ingin melakukan kegiatan perdagangan internasional, ya. Jadi tadi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional cukup banyak, ya. Kalian bisa mencari lagi, bisa membaca lagi apa saja yang menjadi atau yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ketiga, sekarang apa yang menjadi manfaat perdagangan internasional? Nih, yang A, bisa tentunya memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Barang yang tidak dihasilkan, barang yang jasa yang tidak dihasilkan di suatu negara bisa didatangkan dari negara lain, ya, itu. B, yang kedua, boleh menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. Tadi Ibu yang berikan contoh seperti Indonesia, misalnya batik tadi, ya, gitu. Jadi spesifikasi negara kita mampu menciptakan barang yang tidak dihasilkan oleh orang atau oleh negara lain, ya, gitu. Yang C, bisa meningkatkan hasil produksi dalam negeri, ya, itu. Yang C, bisa menghasilkan produksi dalam negeri, ya, dalam perdagangan internasional. Yang D, bisa membuka kesempatan kerja, ya, dengan kita giat di dalam perdagangan internasional, ini kesempatan kerja kita itu bisa terserap, ya, kesempatan tenaga kerja di Indonesia bisa terserap, sehingga dapat mengurangi tentunya pengangguran yang ada, ya, itu. Yang E, bisa meningkatkan pendapatan negara dari hasil penjualan barang misalnya, yaitu tentunya kita bisa menghasilkan devisa. Ya, kalian tahu apa yang disebut dengan devisa? Ya, tentunya devisa itu adalah alat pembayaran internasional, ya. Yang F, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, jelas itu, ya. Yang G, bisa memperluas daerah pemasaran. Yang H, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang I, bisa meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, ya, gitu. Nah, kita lanjutkan sekarang yang keempat, hambatan dan kebijakan perdagangan internasional.
Apa saja yang menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional? Yang menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional adalah adanya perbedaan nilai mata uang antar negara. Kalau saja ya perdagangan dalam negeri tidak akan menemui hambatan di dalam mata uang karena mempunyai mata uang yang sama, tetapi kalau di dalam perdagangan internasional ini menjadi hambatan karena kita mempunyai perbedaan nilai mata uang antar negara. Paham ya? Ya. Apa saja hambatan yang selanjutnya adalah proses pengiriman barang dan jasa yang membutuhkan biasanya waktu yang lama. Itu adalah juga merupakan faktor hambatan. Terutama untuk apa? Terutama untuk barang-barang hasil pertanian ya. Untuk hasil pertanian kalau membutuhkan waktu yang lama misalnya bisa mengakibatkan barang-barang itu busuk ya. Barang-barang itu cepat rusak ya itu. Jadi yang ketiga yang menjadi hambatan atau yang menjadi hambatan itu apa lagi? Terjadinya peperangan ya. Kalau terjadi peperangan ini menjadi hambatan karena tingkat keamanan daripada perdagangan itu akan terancam ya terjadinya peperangan. Yang D karena ada kebijakan lembaga ekonomi internasional atau ada kebijakan lembaga ekonomi yang diterapkan oleh negara masing-masing. Apa saja yang menjadi kebijakan? Ya, yang menjadi kebijakannya biasanya tarif atau bea masuk. Kebijakan mengenai tarif atau bea masuk itu apa Bu misalnya? Ini adalah merupakan pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintasi daerah pabean ya. Oleh karena itu barang-barang impor yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk ya. Kebijakan tarif itu meliputi bea ekspor, bea impor dan bea transito. Ya, biasanya hanya transit saja ini. Nah, kalian tahu kalau misalnya seperti Singapura itu terkenal ya, negaranya dari penghasilan yang cukup besar adalah bea transito ya. Jadi hanya mampir saja ke negara Singapura ya, ini kan barangnya. Nah, itu di bea transitonya itu cukup besar sehingga Singapura menjadi negara yang cukup maju. Yang selanjutnya adalah kuota. Kebijakan kuota. Apa itu kuota? Kuota itu adalah batasan barang baik yang diekspor maupun barang yang diimpor. Ya. Jadi batasan barang baik yang diekspor maupun barang yang diimpor itu namanya kuota. Ya, setiap negara boleh itu memberikan kebijakan misalnya dengan kuota. Yang ketiga adalah proteksi. Ya, proteksi. Proteksi itu artinya melindungi, ya, melindungi. Dan yang keempat adalah politik dumping. Ya, apa yang disebut dengan politik dumping? Yang disebut dengan politik dumping itu adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negaranya sendiri. Ini politik dumping ini adalah yang pernah dilakukan oleh Jepang. Ya, Jepang menjual barang di luar negeri dengan harga yang murah dibandingkan dengan di negaranya sendiri. Mungkin kalian bertanya, "Bu, tidak rugi?" Ya. Jepang menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan di negaranya sendiri. Tidak. Akhirnya Jepang bisa menguasai ekonomi dunia, bisa menjual barang-barangnya di luar negeri dengan harga yang murah, tetapi tetap tentunya mempunyai laba walaupun sedikit
ya. Laba walaupun sedikit tetapi dikumpulkan dari seluruh negara. Coba kalian perhatikan, bukan hanya Asia, Jepang itu menguasai Asia saja, tetapi menguasai Afrika, ya. Bahkan masuk ke negara Eropa dan negara Amerika juga. Nah, ini adalah merupakan suatu keberuntungan bagi Jepang, ya, dengan menerapkan politik dumping. Nah, kebijakan-kebijakan yang tadi, penerapan tarif atau bea, terus kuota, proteksi, politik dumping, tujuannya apa? Merupakan strategi atau cara untuk melindungi dan mengatur perekonomian dalam negeri supaya negaranya tetap, ya, produksi dalam negeri maju dan perekonomian negaranya juga maju. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kali ini, materi yang Ibu sampaikan. Barangkali nanti ada yang mau bertanya, kalian silahkan melalui voice note, boleh di WA group atau boleh langsung japri ke Ibu. Nanti kita akan bahas lagi di WA group. Terima kasih, ya. Jangan lupa tugasnya silakan kalian buka di Classroom, ya, dibuka di Classroom. Sekian pertemuan kali ini, materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sehat. Mudah-mudahan kita cepat bertemu di sekolah, ya. Dan akhirnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.